Kelompok Satu. akan menampilkan Hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan istilah dan tujuan biaya. Akuntansi mendefinisikan biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan biaya aktual adalah biaya yang terjadi, yang dibedakan dari biaya yang dianggarkan, yang merupakan biaya yang diprediksi atau diperkirakan. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mendefinisikan dan menggambarkan objek biaya. Yang kedua yaitu membedakan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang ketiga yaitu menjelaskan biaya variabel dan biaya tetap. Yang keempat yaitu menginterpretasikan biaya unit dengan hati-hati. Yang kelima yaitu membedakan biaya periode yang diinventarisasi. Yang keenam yaitu menggambarkan aliran persediaan dan biaya-biaya periode. Kemudian yang ketujuh yaitu ada menjelaskan mengapa biaya produk dihitung dengan cara yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan kerangka untuk akuntansi biaya dan manajemen biaya. Nah, berikut adalah ada terminologi dasar biaya. Yang pertama ada cost atau biaya, yaitu sumber daya yang dikorbankan atau hilang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu ada actual cost atau biaya aktual, yaitu biaya yang telah terjadi. Dan ada budgeted cost atau biaya yang dianggarkan, yaitu suatu biaya yang diperkirakan atau diprediksikan. Yang terakhir yaitu ada cost object atau objek biaya, yaitu apapun yang dibutuhkan untuk mengukur biaya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagus Adinegoro, NIM 2019-310162 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh biaya. Nah, di slide ini ketika kita berpikir tentang suatu biaya, ya, itu adalah sesuatu yang khusus, yaitu seperti mobil, piano, pakaian baru, dan lain-lain. Nah, contoh-contoh benda hal yang ingin diketahui biayanya disebut objek biaya. Dalam slide ini kami memiliki beberapa contoh dan berbagai hal yang mungkin ingin kami ketahui biayanya. Nah, yang ada di tabel. Nah, di slide selanjutnya kami memiliki beberapa terminologi tambahan. Akumulasi biaya, pengumpulan data biaya dengan cara yang terorganisir melalui sistem akuntansi. Penetapan biaya, istilah umum yang mencakup pengumpulan biaya terakumulasi ke objek biaya dalam dua cara: menelusuri akumulasi biaya dengan hubungan langsung ke objek biaya dan mengalokasikan biaya yang terakumulasi dengan hubungan tidak langsung ke objek biaya. Di slide 7 ini, biaya langsung dapat dengan mudah dan ekonomis dilacak ke objek biaya. Biaya tidak langsung tidak dapat dengan mudah atau ekonomis dilacak ke objek biaya. Alih-alih dilacak, biaya ini dialokasikan ke objek biaya secara rasional dan sistematis. Nah, contohnya itu seperti gaji seorang administrator di pabrik, misalnya di pabrik BMW. Nah, itu merupakan contoh biaya tidak langsung. Nah, serta contoh biaya langsung yaitu seperti baja, bahan, dan lain-lain. 165. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Bagus. Penetapan biaya ke objek biaya. Ada dua jenis biaya, yaitu pertama biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung ke objek biaya atau produk. Sedangkan biaya tak langsung yaitu biaya yang sulit untuk dihubungkan dan dibebankan secara langsung dengan unit produksi. Penugasan biaya pada biaya langsung yaitu penelusuran biaya berdasarkan dokumen permintaan material, sedangkan penugasan biaya tak langsung yaitu alokasi biaya, tidak ada dokumen permintaan. Selanjutnya, contoh biaya langsung dan biaya tak langsung. Contoh biaya langsung yaitu baja atau ban untuk mobil. Yang kedua, upah jalur perakitan. Sedangkan contoh biaya tak langsung yaitu sewa, listrik, pajak
properti, dan beban administrasi pabrik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi klasifikasi biaya langsung dan tak langsung. Yang pertama, materialitas biaya yang dipermasalahkan. Yang kedua, teknologi pengumpulan informasi yang tersedia. Yang ketiga, desain operasi. Untuk catatannya, biaya tertentu dapat berupa biaya langsung dari satu objek biaya dan biaya tak langsung dari objek biaya lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melanjutkan presentasi dari SEMA, yaitu menjelaskan tentang biaya variabel, yaitu perubahan total yang sebanding dengan perubahan dalam tingkat aktivitas atau volume output terkait dengan yang dihasilkan, atau bisa juga diartikan dengan biaya variabel. Ini maksudnya adalah biaya secara langsung yang dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat aktivitas perusahaan. Contohnya, ketika biaya variabel adalah 600 per unit dan outputnya yang dihasilkan pada kuartal pertama, kedua, ketiga adalah 5.000, 6.000, dan 4.000. Sementara biaya tetap yaitu tidak berubah secara total untuk jangka waktu yang tertentu. Meskipun ada perubahan dalam tingkat aktivitas atau volume output yang terkait yang dihasilkan, biaya tetap atau variabel hanya sehubungan dengan aktivitas tertentu atau jangka waktu tertentu. Selanjutnya, biaya variabel konstan per unit jika produk mengambil 5 pon bahan masing-masing itu tetap sama per unit terlepas dari apakah 1, 10, atau 1000 unit yang diproduksi. Dan biaya tetap per unit berubah berbanding terbalik dengan tingkat produksi, karena semakin banyak unit yang diproduksi, maka biaya tetap yang sama tersebar di lebih banyak unit, mengurangi biaya unit. Selanjutnya, ini adalah dua grafik dari variabel cost dan biaya tetap atau biaya variabel. Di sebelah kiri ada biaya variabel, yaitu biaya yang berubah karena perubahan ekuitas output yang dihasilkan dikenal dengan biaya variabel. Biaya ini secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat aktivitas perusahaan. Biaya ini bervariasi dengan variasi volume, yaitu ketika ada peningkatan dalam produksi, maka biaya variabel ini juga akan meningkat secara proporsional dengan persentase yang sama. Jadi ketika tidak ada produksi, maka tidak akan ada biaya variabel ini. Dan di sebelah kanan ada biaya tetap. Biaya yang tetap konstan pada berbagai tingkat output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dikenal dengan biaya tetap. Biaya ini tidak terpengaruhi oleh fluktuasi sesaat dalam tingkat aktivitas organisasi. Walaupun biaya ini tetap dan konstan, bukan berarti bahwa biaya ini tidak akan berubah di masa depan. Biaya ini cenderung tidak dapat diubah dalam jangka pendek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninta Fitria Kusumawardhani dengan NIM 177 akan melanjutkan presentasi teman saya, yaitu berbagai klasifikasi biaya. Jadi pada dasarnya ada 3 kategori besar sesuai klasifikasi ini, yaitu biaya tenaga kerja, biaya material, dan biaya beban. Kepala manajer memudahkan untuk mengklasifikasikan biaya dalam lembar biaya. Mereka membantu memastikan total biaya dan menentukan biaya pekerjaan yang sedang berlangsung. Biaya dapat diklasifikasikan sebagai klasifikasi langsung atau tidak langsung dan klasifikasi variabel atau tetap. Klasifikasi ganda dapat menimbulkan kombinasi biaya yang penting, contohnya klasifikasi langsung dan klasifikasi variabel. Yang kedua, klasifikasi langsung dan tetap. Yang ketiga, klasifikasi tidak langsung dan variabel. Dan yang terakhir, klasifikasi tidak langsung dan tetap. Slide selanjutnya adalah peringatan biaya. Peringatan biaya yaitu biaya unit harus digunakan dengan hati-hati karena biaya unit berubah dengan tingkat output atau volume yang berbeda. Mungkin lebih bijaksana untuk mendasarkan keputusan pada basis biaya total, contohnya yaitu biaya unit yang mencakup biaya tetap harus selalu mengacu pada tingkat output atau aktivitas tertentu. Yang kedua, biaya unit juga disebut biaya rata-rata. Dan yang terakhir, manajer harus memikirkan biaya total daripada biaya unit untuk banyak keputusan. Slide selanjutnya adalah contoh dari beberapa klasifikasi biaya. Yang mendatar adalah penetapan biaya untuk objek biaya, sedangkan yang menurun adalah pola perilaku biaya. Contoh yang pertama adalah biaya langsung dengan biaya variabel, yaitu biaya objek biayanya adalah BMW X6S diproduksi. Contohnya, ban yang digunakan untuk perakitan mobil. Yang kedua adalah biaya langsung dengan biaya tetap, yaitu objek biayanya adalah BMW X6S. Contohnya, gaji supervisor pada perakitan BMW X6S. Yang ketiga adalah biaya tidak langsung dengan biaya variabel, yaitu BMW X6S diproduksi. Contohnya, biaya listrik di pabrik Spartanburg.
Penggunaan biaya diukur hanya ke pabrik, di mana tempat beberapa produk dirakit. Dan yang terakhir, biaya tidak langsung dengan biaya tetap, yaitu BMW X6S diproduksi. Contohnya biaya sewa tahunan di pabrik Spartanburg. Sewa untuk seluruh pabrik di mana beberapa produk diproduksi. Penggunaan contoh BMW X6S ini sebagai contoh. Kita lihat di sini contoh berbagai kombinasi yang dapat terjadi untuk biaya langsung atau tidak langsung dan variabel atau tetap. Terima kasih. Untuk selanjutnya, biaya unit harus digunakan dengan hati-hati karena biaya unit berubah dengan tingkat output atau volume yang berbeda. Mungkin lebih bijaksana untuk mendasarkan keputusan pada basis biaya total. Biaya unit yang mencangkup biaya tetap harus selalu mengacu pada tingkat output atau aktivitas tertentu. Biaya unit juga disebut biaya rata-rata. Manajer harus memikirkan biaya total daripada biaya unit untuk keputusan. Selanjutnya, contoh dari beberapa variabel cost dalam biaya langsung objek biaya BMW X6S diproduksi. Contohnya, ban yang digunakan dalam perakitan di mobil. Dalam biaya tidak langsung, BMW X6S diproduksi. Contoh biaya listrik di pabrik Spartanburg. Penggunaan daya diukur hanya ke pabrik tempat beberapa produk dirakit. Dalam fixed cost, dalam biaya langsung cost objek BMW X6S diproduksi. Contoh gaji supervisor di jalur perakitan BMW X6. Dan dalam biaya tidak langsung cost objeknya BMW X6S diproduksi. Contohnya biaya sewa tahunan di pabrik Spartanburg, sewa untuk seluruh pabrik di mana beberapa produk diproduksi. Berikutnya, berbagai jenis perusahaan sektor manufaktur membeli bahan dan komponen dan mengubahnya menjadi produk lagi. Perusahaan sektor merchandising membeli dan kemudian menjual produk berwujud tanpa mengubah bentuk dasarnya. Perusahaan sektor jasa menyediakan layanan produk tidak berwujud seperti nasihat hukum atau audit. Saya akan menjelaskan mengenai types of inventory atau jenis persediaan. Yang kita ketahui ada 3, yaitu direct materials, work in process, and finished goods. Direct materials ini adalah bahan langsung, di mana sumber daya yang tersedia dan siap untuk digunakan. Dan yang kedua adalah work in process or progress. Biasa kita singkat dengan WIP. Dan biasa kita kenal dengan barang setengah jadi, di mana produk ini dimulai tetapi belum selesai. Dan yang terakhir adalah finished goods, yaitu barang jadi. Produk ini sudah selesai dan siap untuk dijual. Kemudian ada commonly used classification of manufacturing cost. Yang kita ketahui juga ada 3. Yang pertama direct materials, direct labor, and indirect manufacturing. Direct materials ini biasa kita sebut dengan bahan langsung, di mana biaya perolehan semua bahan yang akan menjadi bagian dari objek biaya. Yang kedua adalah direct labor. Direct labor ini tenaga kerja langsung, yaitu kompensasi dari semua tenaga kerja manufaktur yang dapat ditelusuri ke objek biaya. Biaya tenaga kerja yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dan produk jadi dan dapat ditelusuri dengan mudah ke produk jadi. Dan yang terakhir adalah indirect manufacturing. Indirect manufacturing ini adalah manufaktur tidak langsung, di mana biaya pabrik yang tidak dapat dilacak ke produk dengan cara yang layak secara ekonomi. Contohnya termasuk pelumas, tenaga kerja manufaktur tidak langsung, utilitas, dan persediaan. Dan ini adalah inventoriable cost versus period cost, yaitu perbedaan antara biaya persediaan dan biaya periode. Biaya persediaan adalah semua biaya suatu produk yang dianggap sebagai aset dalam neraca perusahaan ketika biaya tersebut diasuransikan dan dibebankan sebagai harga pokok penjualan hanya ketika produk tersebut dijual. Untuk perusahaan manufaktur, semua biaya produksi merupakan biaya yang dapat diinventarisasi. Kemudian biaya periode. Biaya periode ini adalah semua biaya dalam laporan laba rugi selain harga pokok penjualan. Untuk pabrik, semua biaya periode cost ini dalam semua biaya periode dalam laporan laba rugi adalah semua biaya non pabrik. Terima kasih. Selanjutnya, aliran biaya. Bagian harga pokok produksi dan harga pokok penjualan pada laporan laba rugi adalah representasi akuntansi dari biaya aktual melalui sistem produksi. Saya akan menjelaskan bagaimana biaya persediaan harus melalui akun neraca, work in process, dan persediaan barang jadi sebelum memasukkan harga pokok penjualan dalam laporan laba rugi. Di slide selanjutnya. Lalu aliran biaya diilustrasikan. Neraca keuangan, persediaan awal.
akun yang ada di persediaan awal seperti pembelian bahan baku langsung. Setelah persediaan awal, kita masuki barang dalam proses. Barang dalam proses memiliki sejumlah akun seperti tenaga kerja langsung, seperti biaya overhead. Lalu setelah barang dalam proses, ada barang jadi. Di tengah-tengah barang dalam proses dan barang jadi itu ada harga pokok produksi. Setelah barang jadi, setelah barang jadi, lalu ada harga pokok penjualan. Laporan laba rugi bagian 1, seller produk, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014. Pendapatan sebesar $210.000. Lalu setelah pendapatan ada harga pokok penjualan, meliputi barang jadi awal 1 Januari 2014 sebesar $22.000, ditambah biaya produksi $104.000, lalu menjadi barang tersedia dijual sama dengan $126.000, lalu dikurangi barang jadi akhir 31 Desember 2014, lalu menjadi harga pokok penjualan sebesar $108.000, lalu laba kotornya sebesar $102.000 dari harga pokok penjualan dikurangi pendapatan di awal tadi. Lalu ada biaya operasional. Biaya operasional meliputi biaya produksi $70.000, total biaya produksi $70.000, lalu pendapatan operasional $32.000. Pendapatan operasional $32.000 berasal dari laba kotor $102.000 dan dikurangi total biaya produksi $70.000. Sekian. Langkah-langkah dalam membuat laporan laba rugi part 2. Pada bagian pertama ada bahan baku langsung, meliputi persediaan awal, pembelian bahan baku langsung, biaya bahan baku langsung yang tersedia untuk digunakan, dan persediaan akhir. Hasilnya adalah bahan baku langsung yang digunakan. Pada bagian kedua ada direct manufacturing labor, yaitu tenaga kerja langsung. Ada juga biaya overhead, yaitu meliputi tenaga kerja tidak langsung, persediaan, biaya listrik, depresiasi bangunan pabrik, depresiasi peralatan pabrik, dan lain-lain. Maka itu semua adalah total biaya overhead. Pada bagian ketiga ada biaya produksi yang dikeluarkan selama periode. Ada juga persediaan awal barang yang masih diproses. Kemudian itu tadi ditambah, maka hasilnya adalah total biaya produksi yang harus diperhitungkan. Lalu total itu dikurangi persediaan akhir barang masih diproses. Hasilnya adalah harga pokok produksi. Kemudian pertimbangan biaya lainnya ada 3, yaitu biaya utama adalah istilah yang mengacu pada semua biaya produksi langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga ada conversion cost. Biaya konversi adalah istilah yang mengacu pada tenaga kerja langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga ada overtime labor cost, biaya tenaga kerja. Biaya lembur tenaga kerja dianggap sebagai bagian dari biaya overhead tidak langsung. Kemudian ada mengukur biaya membutuhkan pertimbangan, karena ada cara alternatif bagi manajemen untuk menentukan dan mengklasifikasikan biaya-biaya tersebut, maka diperlukan suatu pertimbangan. Lalu ada manajer, akuntan, pemasok, dan lain-lainnya harus menyetujui klasifikasi dan arti istilah biaya yang diperkenal dalam bab ini dan di seluruh buku. Terima kasih. Baik, selanjutnya different product cost for different purpose atau biaya produk yang berbeda atau tujuan yang berbeda. Banyak istilah produk yang digunakan oleh organisasi yang memiliki arti yang ambigu. Biaya produk yaitu jumlah biaya yang ditetapkan kepada suatu produk untuk tujuan tertentu. Salah satu tujuannya antara lain yang pertama pemutusan penetapan harga dan bauran produk, keputusan tentang penetapan harga dan memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, membuat kontrak dengan pemerintah. Definisi yang spesifik untuk biaya yang diperbolehkan kontrak atau biaya plus keuntungan. Lalu yang ketiga, mempersiapkan laporan keuangan penggunaan eksternal.
Selanjutnya ini adalah bagian konsep. Di sini terdapat biaya penelitian dan pengembangan, biaya desain, biaya produksi, biaya marketing, biaya distribusi, dan biaya layanan langganan atau pelanggan. Keenam biaya ini merupakan termasuk dalam pemutusan harga dan bauran produk. Lalu ada juga biaya penelitian dan pengembangan, biaya desain, dan biaya produksi yang termasuk dalam penetapan harga untuk bekerja sama dengan pemerintah. Dan yang terakhir, ada biaya produksi yang termasuk dalam penetapan harga untuk laporan keuangan. Dan yang terakhir, a framework for cost accounting and cost management. Ini adalah kerangka kerja untuk membantu manajer membuat keputusan. Yang pertama yaitu menghitung biaya produk, layanan, dan objek biaya lainnya. Yang kedua, memperoleh informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kerja. Dan yang terakhir, menganalisis informasi yang relevan untuk membuat keputusan. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.